Cerita sejarah Islam. Assalamualaikum sahabat CSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut dan cicak memiliki kisah tersendiri yang turut berperan di saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar hidup-hidup ke dalam kobaran api yang disiapkan oleh Raja Namrud bin Kan'an. Nabi Ibrahim yang merupakan nabi ke-6 dan memiliki gelar Khalilullah atau kesayangan Allah. Beliau juga dikenal sebagai bapaknya para nabi, sebab keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Kala itu, Raja Namrud dan para penyembah berhala sangat marah karena Nabi Ibrahim menentang dalam menyembah berhala. Dan banyak yang menduga bahwa Nabi Ibrahimlah yang menghancurkan berhala-berhala dan menyisakan satu berhala terbesar. Ketika beliau ditanya apakah ia merusaknya, Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung terbesar itulah yang melakukan hal ini. Cobalah tanyakan kepada benda itu jika memang dapat berbicara." Kaumnya pun tersadar dan terpikir bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Karena itulah Raja Namrud semakin murka dan para penyembah berhala beramai-ramai untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Di balik kejadian ini, ternyata ada beberapa jenis hewan yang terlibat dalam kisah tersebut, yaitu semut dan cicak. Peran semut dan cicak sangat bertolak belakang karena semut berpihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan cicak berpihak kepada Raja Namrud bin Kan'an. Kala itu, ketika api yang sudah membesar, semut bersusah payah berlari-lari membawa butiran air yang ada di mulutnya, bertujuan untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat semut bersusah payah mencoba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian seekor burung berkata, mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut, dan berkata, "Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu," sahut si burung. Namun semut menjawab, "Memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu, tetapi ini kulakukan paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada di pihak Nabi Ibrahim alaihissalam." Di sisi lain, cicak justru berusaha meniup api agar kobaran api makin membesar, sehingga dengan jelas bahwa cicak berpihak kepada Raja Namrud. Apa yang dilakukan oleh cicak ini dikatakan dalam sebuah hadis, "Dahulu cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim." Hadis riwayat Muslim. Atas tindakan yang tidak terpuji inilah dari cicak, para ulama akhirnya menyatakan bahwa membunuh cicak hukumnya adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan satu pukulan, dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan, pahalanya berkurang dari itu. Dalam 3 pukulan, pahalanya kurang dari itu." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat, Aisyah pernah ditanya oleh Ibnu Majah, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Nabi SAW pernah memberitahu kami bahwa tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, tidak ada satupun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang justru meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Sahabat CSI yang dirahmati Allah, semoga dengan kisah ini kita sebagai umat manusia
dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mendapat pengajaran dari kisah yang telah disampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.